Suci FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan agar Allah senantiasa melimpahkan taufiknya, hidayah, rahmat, keberkahan, dan kemudahan serta kesehatan untuk kita semuanya, khususnya dalam kita beribadah, dalam beraktivitas, dan Allah lancarkan segala urusan kita. Allahumma amin. Kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali untuk menghadirkan bimbingan serta pelajaran yang sesaat lagi akan kita simak bersama guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala, secara langsung dari studio mini beliau di Kendari, guna melanjutkan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, dan kita telah masuk pada subbahasan syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Seperti apa dan bagaimana pembahasan ini kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 bisa menghubungi kami secara langsung via telepon maupun mengirimkan pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Tapi barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan tafsir. Saat ini kita akan membahas tentang ta'ammulat, perenungan-perenungan di surat Qaf. Ya, di firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Qaf, yang saat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan menjelaskan ya kandungan yang sangat agung dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Qaf ayat ke-37 tentang bagaimana syarat kita mengambil manfaat dari Al-Quran.
Barakallahu fikum. Ya, tentu saja mengambil manfaat dari Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting dan kita butuhkan karena Al-Quran dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Akan tetapi tentu keberkahan dan kebaikannya harus kita usahakan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita berusaha untuk mengambil keberkahan dan kebaikan tersebut juga tentu dengan bimbingan Al-Quran. Dengan bimbingan ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita baca dan kita renungkan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Agar manusia bisa merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil peringatan atau pelajaran darinya. Jadi Al-Quran penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tetapi kita akan bisa mengambil keberkahan itu sejauh kita merenungkan dan memahami kandungan isinya yang agung. Baik, oleh karena itu dalam pembahasan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan menyebutkan syarat-syarat atau faktor-faktor yang dibutuhkan agar kita bisa maksimal mengambil manfaat dari kitabullah yang agung ini. Baik, syurutul intifa'i bil Quran. Syarat-syarat mengambil manfaat atau mengambil faedah, memetik faedah dari Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Idza aradtal intifa'a bil Qur'ani fajma' qalbaka inda tilawatihi wa sama'ihi. Jika kamu ingin mengambil manfaat, ingin memetik faedah dari Al-Quran, maka himpunkanlah hatimu ketika membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi tidak boleh Al-Quran itu dibaca kita sambil bermain-main, sambil tidak perhatian. Ini di samping melanggar perintah Allah, juga menunjukkan bahwa orang ini tidak perhatian kepada kitabullah yang agung. Ini, ingat, ini adalah firman Allah. Firman Allah yang diturunkan untuk kebaikan kita. Bagaimana mungkin kita, ya, sewaktu dibacakan di hadapan kita, kemudian kita tidak memberikan perhatian kepadanya. Jadi, himpunkanlah hatimu ketika membaca atau mendengarkan dibacakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan diamlah, perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada Al-Qur'an kita perdengarkan, misalnya murotal, kita sedang sibuk berbicara atau ada urusan sehingga membutuhkan kita berbicara dengan orang lain, maka matikan dulu. Ya, Al-Quran yang tadi diperdengarkan, murotal tadi dimatikan dulu. Karena kita diperintahkan untuk mendengarkan dan memberikan perhatian ketika Al-Quran dibacakan di hadapan kita. Baik. Wa alqisam'aka, dan konsentrasikanlah pendengaranmu. Ingat, ini adalah untuk kemanfaatan dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Ini adalah firman Allah. Ya, apalagi Al-Quran jelas merupakan sebaik-baik petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Berarti kita harus benar-benar memberikan perhatian, mengkonsentrasikan pendengaran kita. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Dan hadirkanlah hatimu. Ya. Hadirkanlah hatimu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran sebagaimana hadirnya man yukhatibuhu bihi, orang yang disampaikan kepadanya Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengarkan ayat-ayat ini Allah turunkan kepadanya, beliau tentu dengan menghadirkan hati yang sepenuhnya. Kenapa? Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran ini adalah
pembicaraan, nasihat, petunjuk yang diturunkan, yang ditujukan kepadamu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita harus menghadirkan diri kita karena Al-Quran ini untuk kita memang. Nasihatnya untuk kita, tegurannya untuk kita, bimbingan dan petunjuknya adalah untuk kita. Nah, dari sini kita mengetahui, jamaah sekalian rahimakumullah, para pemerhati dan pendengar Radio Roja dan Roja TV dimanapun antum berada, di sini kita mengetahui Al-Quran itu memang kita akan ambil manfaatnya kalau kita dengarkan, simak baik-baik, kita renungkan dengan hati kita, kita konsentrasikan diri kita. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan fungsi dan keberkahan Al-Quran, bagaimana kita dapatkan, atau faktor apa yang menjadi penentunya, di antaranya kata beliau, walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi, keberkahan dan kebaikan Al-Quran itu kita dapatkan tergantung dari bagaimana kita memahami isinya dan mengerti kandungan makna di dalam ayat-ayatnya. Yakni agar kita bisa merenungkan. Ya. Jadi kita harus membaca dengan merenungkan, dengan konsentrasi. Sejauh itulah kita akan dapatkan keberkahan Al-Quran. Taib. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di sini beliau membawakan makna firman Allah di surat Qaf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat peringatan. Ya. Benar-benar terdapat pelajaran nasihat bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, dalam keadaan dia tidak lalai. Inilah ayat yang akan dijadikan sebagai penjabarannya, menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat untuk bisa mengambil manfaat, memetik faedah dari Al-Quran. Seperti yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Jadi, ayat di surat Qaf ayat 37 ini menjelaskan semua itu. Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّ تَمَامَ التَّأْثِيرِ لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّرٍ مُقْتَضٍ وَمَحَلٍّ قَابِلٍ وَشَرْطٍ لِحُصُولِ الْأَثَرِ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ تَضَمَّنَتِ الْآيَةُ بَيَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ بَيَانَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَبْيَانِهِ وَأَدَلِّهِ عَلَى الْمُرَادِ. Ya, yang demikian itu karena sempurnanya kita mendapatkan pengaruh, mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari sesuatu, ya, itu tergantung. Yang mana itu tergantung dari pertama sumber pengaruh, sumber faedah manfaat yang kita ingin petik. Yang kedua adanya mahallun qabil, media untuk bisa menampung, menerima faedah atau manfaat tersebut. Yang ketiga ada syarat untuk mendapatkan pengaruh itu. Dan yang keempat, hilangnya penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh itu. Maka ayat yang mulia ini, firman Allah di surat Qaf ayat ke-37 ini, mengandung penjelasan hal itu semuanya dengan lafaz yang paling ringkas, yang paling jelas, dan yang paling gamblang menjelaskan maksud dan tujuan ini. Masya Allah. Ya, bagaimana perenungan terhadap ayat ini jelas memberikan pengaruh dalam faedah untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan tentu ini sebaik-baik yang dicari oleh manusia. Sebaik-baik yang kita usahakan. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Tapi permasalahannya kita belum maksimal dalam mengupayakan petunjuk tersebut. Karena
syarat-syarat yang belum kita penuhi dengan sempurna. Baik. Kita perhatikan beliau terangkan di sini. Faqauluhu, maka firman Allah di awal ayat ini, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat peringatan atau pelajaran. Isyaratun ila ma taqaddama min awwalis surati ila hahuna. Ini adalah isyarat dari penjelasan yang lalu di ayat ini, dari awal surat sampai ayat ke-37 ini. Surat Qaf ya, menjelaskan tentang keagungan Al-Qur'an, tentang penciptaan manusia, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan ciptaannya, sempurnanya ciptaan terhadap hamba-hambanya kepada manusia, kemudian tentang peringatan bagi orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran. Ini kandungan di dalam surat Qaf. Bagaimana tentang manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, tentang azab neraka. Ini semua pelajaran. Allah sebutkan di ayat ini, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran, terdapat peringatan. Kata beliau, hadza huwal mu'athir. Inilah faktor yang pertama atau syarat yang pertama. Adanya sumber pengaruh, sumber manfaat, sumber faedah. Bagaimana mungkin kita akan dapatkan faedah dari sesuatu kalau dia sendiri bukan sumber kebaikan? Ya, makanya sebaik-baik sumber kebaikan pasti Al-Quran, pasti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sebaik-baik manusia, hamba-hamba Allah yang paling sempurna imannya setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi membaca Al-Quran, membaca hadits-hadits yang sahih, pasti pengaruhnya sebagai sumber kebaikan, sebagai sumber manfaat adalah pengaruh yang sebaik-baiknya. Dari sinilah kita tahu kenapa waktu kita belajar perlu kita belajar, harus kita belajar dari sumber yang benar, sumber ilmu yang benar, tidak boleh asal comot, karena kita ingin dapatkan pengaruh kebaikan. Ungkapan orang Arab yang terkenal mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau dia tidak punya kebaikan untuk dirinya, tidak akan bisa memperbaiki orang lain. Kalau dia tidak punya ketakwaan, tidak akan bisa menjadi sebab ketakwaan untuk orang lain. Jadi harus sumbernya baik. Ya, makanya dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, kemudian ucapan para sahabat, kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka dengan kebaikan, adalah sebaik-baik sumber untuk mengambil manfaat dalam kebaikan agama kita. Ya, ini sebabnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memerintahkan kepada kita melihat dari siapa kita mengambil ilmu agama. Tidak asing bagi kita pernyataan dari imam besar dari kalangan tabi'in, Imam Muhammad ibnu Sirin al-Basri rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu, menentukan kebaikan agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Al-Quran dan Sunnah betul adalah sebaik-baik sumber kebaikan. Tapi siapa yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah di hadapan kita? Siapa yang membimbing kita untuk memahaminya? Orang ini juga harus dilihat. Orang ini juga harus diperhatikan keadaannya. Dulunya para ulama salaf, ya, imam dari kalangan tabi'in Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kanu idza atau rajulan liyakhudhu anhu nadharu ila salatihi wa ila samtihi wa ila hadihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama ketika ingin mempelajari ilmu dari seorang guru, mereka terlebih dahulu pergi ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana petunjuk dan bimbingannya, bagaimana akhlaknya kepada orang-orang di sekitarnya. Baru kemudian mereka datang menimba ilmu darinya.
Demikian telitinya mereka dalam menimba ilmu. Karena ini sumber pengaruh, sumber kebaikan. Taib. Wa qauluhu, kemudian firman Allah berikutnya, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Sumbernya baik, sumber pengaruhnya baik, tapi apakah ada yang bisa menampung pengaruh pada diri orang tersebut? Ada media pada diri orang yang mendengarkan pengaruh kebaikan Al-Quran tersebut. Media untuk menampung kebaikan tadi. Hati manusia memang media. Ya, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah wadah untuk menampung kebaikan. Dan sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya untuk kebaikan. Jadi hati ini untuk menampung kebaikan. Tapi bagaimana kalau hati dipenuhi dengan kotoran, syubhat, syahwat, karena perbuatan maksiat yang menjadi kotoran yang memenuhi hati, sehingga susah mendapatkan celah bagi kebaikan untuk masuk. Jadi harus ada mahallun qabil, media untuk menampung kebaikan tersebut, untuk menerima kebaikan. Kata beliau, fahadha huwal mahallul qabil. Inilah faktor atau syarat yang kedua, yaitu mahal, tempat atau media untuk menampung kebaikan, menerima kebaikan. Wal muradu bihil qalbul hayyul ladzi ya'kilu anillah. Dan tentu maksudnya adalah hati yang hidup, hati yang bersih dari kotoran, penyakit syubhat atau syahwat, ya, memperturutkan hawa nafsu, kerancuan dalam memahami agama, keraguan-raguan dalam iman. Ini semua kotoran yang memenuhi hati yang akan menghalangi kebaikan masuk dalamnya. Jadi maksudnya adalah hati yang hidup, yang bisa memahami petunjuk Allah. Dalilnya adalah kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Yasin ayat 69-70. Inna in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin liyundhira man kana hayya. Tidak lain, dia itu adalah peringatan dan Al-Quran bacaan yang jelas untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang hidup, ay hayyal qalbi, yang masih hidup, masih ada kehidupan di hatinya. Artinya ada orang-orang yang tertutup hatinya, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali, karena hatinya sudah mati. Contoh seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ketika para sahabat yang hati mereka hidup mendengarkan bimbingan Nabi SAW, ketika ayat Al-Quran turun, beliau jelaskan, jadilah mereka sebagai generasi yang paling utama. Tapi ada orang-orang munafik yang juga pura-pura mendengarkan penjelasan Nabi SAW. Hati mereka tidak bisa menampung kebaikan. Bahkan Al-Quran dibacakan pun hati mereka tertutup, tidak bisa menampung keindahan dan keberkahannya. Allah sebutkan tentang mereka di dalam surat Muhammad SAW, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup, yang telah terkunci mati, yang telah mati, tidak ada kehidupan padanya. Wal iyadu billah. Sehingga meskipun sumbernya adalah sumber yang terbaik, ya bayangkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan di hadapan mereka, tapi karena penampung kebaikannya tertutup atau sudah mati, tidak bisa berfungsi lagi, maka sumber kebaikan tersebut tidak berpengaruh bagi diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa qauluhu, kemudian, yaitu faktor yang kedua. Ya, faktor yang pertama tadi sumber pengaruh yang baik, yang kedua media untuk menampung pengaruh. Wa qauluhu, kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat tadi, au alqasam'a, atau orang yang mengkonsentrasikan, mengarahkan pendengarannya. Ada sumber, ada media, tidak ada penghubung, ya tidak dapat. Harus ada penghubungnya. Ai wajjaha sam'ahu wa asghaha sata sam'ihi ila ma yuqalu lahu. Orang yang mengarahkan, mencenderungkan, yakni mengkonsentrasikan indera pendengarannya kepada bacaan yang disampaikan di hadapannya. Hadza huwa syartut ta'athuri bil kalam. Ini faktor yang ketiga, syarat untuk mendapatkan pengaruh dari ucapan yang didengarkan. Ya, atau kita katakan penghubung
yang dengan penghubung ini pengaruh itu akan masuk dari sumber kepada medianya. Dari sumber kepada medianya. Yani sekarang kalau kita buat perumpamaan yang mudah saja, ya, misalnya kita menggunakan alat-alat listrik di rumah kita, mungkin lampu atau kipas angin atau mungkin AC atau yang lainnya. Kan ini, ya, setelah taufik dari Allah, setelah pertolongan dari Allah tentu saja, untuk kita dapatkan pengaruh dari alat-alat listrik ini, pertama harus sumbernya baik. Ya, sumber pengaruh dalam hal ini sumber listrik ya tentu dari PLN begitu ya, yang punya generator listrik. Kemudian disalurkan, ya, harus ada penampung yang baik. Itulah alat-alat listrik yang ada di rumah kita. Makanya kualitas dari alat-alat listrik kita akan mempengaruhi. Seperti kualitas lampu, kualitas AC, kipas angin yang kita gunakan, dan yang lainnya. Ya, kalau bagus maka akan bagus hasilnya. Kalau buruk juga akan buruk hasilnya. Nah, ada sumber, ada penampung. Ya, maka harus ada penghubung, yaitu dalam hal ini kabel. Kabel dari rumah kita dihubungkan sampai kepada sumber listrik yang ada di PLN. Ya, jelas penghubungnya juga harus baik. Ini faktor yang ketiga harus ada. Dalam hal ini, kata beliau yang tadi dijelaskan, yaitu ketika kita mendengarkan Al-Quran, dengarkan baik-baik, konsentrasikan pendengaran kita, karena ini adalah penghubung antara sumber kebaikan dan penampung kebaikan dalam hati kita. Yang sudah kita ketahui, hati manusia, kalau sumber pengaruh tersebut terhubung dengan baik sehingga masuk pengaruh kebaikan dalam hati, yang kemudian kebaikan ini dominan di hati, maka setelah hati itu diperbaiki, maka akan memperbaiki semua anggota badan manusia. Kita tahu semua ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang hati manusia. Ala wa inna fi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka semua anggota badannya akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Nah, jadi ini semua faktor harus dibutuhkan. Faktor yang ketiga ini tadi, penghubung. Untuk bisa mendapatkan pengaruh dari sumber yang menghubungkan dengan media untuk menampung pengaruh tersebut. Kemudian faktor yang terakhir, yang keempat, wa qauluhu wa huwa syahid. Dalam keadaan orang ini benar-benar hadir. Konsentrasi pendengarannya diarahkan kepada Al-Quran yang dibacakan di hadapannya, dan hatinya tidak boleh kemana-mana. Hatinya harus hadir di situ. Ai, syahidul qalbi hadirun ghairi ghaib. Orang ini menghadirkan hatinya. Orang ini benar-benar mengkonsentrasikan hatinya, tidak lalai, tidak mengingat atau mengurus, sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini faktor yang keempat. Ya. Faktor yang keempat ini diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala intifa'ul mawani'. Hilangnya penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh tersebut. Qala Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari dalam tafsir Gharibil Quran ketika menafsirkan ayat ini berkata, bagian yang terakhir dari ayat ini beliau berkata, istama'a kitaballahi wa huwa syahidul qalbi wal fahm. Wa huwa syahidul qalbi wal fahmi. Laisa bighafilin wala sahin. Yaitu dia mendengarkan Al-Quran yang dibacakan di hadapannya atau yang dibacanya sendiri, dalam keadaan dia menghadirkan hatinya, berusaha memahaminya. Memahami kandungan Al-Quran. Bukanlah dia bukanlah orang yang lalai, bukanlah orang yang lupa. Kata Ibnu Qayyim, wa huwa isyaratun ilal mani' min husulit ta'thir. Ini isyarat untuk faktor yang keempat, sebab yang keempat, yaitu penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh dalam hati. Ya, wa huwa sahwul qalbi wa ghaibatuhu, yaitu kelalaian hati, tidak hadirnya hati, anta akuli ma yuqalu lahu, sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa merenungkan ucapan yang disampaikan di hadapannya. Wan nadhari fihi wa ta'ammuli, tidak bisa memperhatikan,
tidak bisa merenungkannya. Masya Allah, ini empat faktor. Ingat, yang pertama tadi sumber pengaruh yang baik. Yang kedua, hati sebagai media untuk menampung pengaruh. Yang ketiga, harus ada penghubung antara sumber dengan media tadi. Dan yang keempat, harus dihilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh tersebut. Dalam hal ini hati tidak boleh lalai. Hati harus dihadirkan. Baik. Kata beliau selanjutnya, idza hasala al-mu'athiru wa huwa al-Qur'an wa mahallul qabilu wa huwa al-qalbul hayy wa wujida syartu wa huwa al-isgha wa intafa al-mani'u wa huwa ishtighalul qalbi wa dhuhuluhu an ma'na al-khitabi wa insirafuhu anhu ila syai'in akhar hasala al-atharu wa huwa al-intifa'u wa tadhakkur. Maka jika sumber pengaruh yang baik sudah didapatkan, yaitu Al-Quran, termasuk hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingat siapa yang menyampaikan Al-Quran dan hadis itu di hadapan kita, ini juga sumber pengaruh. Paling tidak dia merupakan sebab yang sebab yang akan mengeluarkan pengaruh dari Al-Quran kepada kita. Yang kedua, telah didapatkan syarat yang kedua tadi, yaitu objek atau media, mahal, tempat yang bisa menampung pengaruh, yaitu hati yang hidup tadi. Kemudian faktor yang ketiga atau syarat yang ketiga didapatkan, yaitu al-isgha, mengkonsentrasikan pendengaran sebagai penghubung tadi, ya, antara sumber dengan media. Wantafal mani'u, kemudian dihilangkan penghalang yang menghalangi masuknya manfaat Al-Quran ke dalam hati kita, yaitu kesibukan hati, kelalaian hati, sehingga tidak memahami kandungan Al-Quran yang dibacakan di hadapannya, atau berpalingnya hati dari apa yang dibacakannya untuk memikirkan hal yang lain. Kalau ini sudah dibereskan semua, 4 faktor ini berusaha dipenuhi, setelah itulah kita akan dapatkan pengaruh, faedah kita akan ambil, kita akan petik dari Al-Quran, wa huwal intifa'u wat tadzakur, yaitu kita akan bisa mengambil manfaat pelajaran darinya, kita bisa akan mengambil petunjuknya, mengambil peringatan darinya. Masya Allah, ini faktor yang sangat sederhana, disebutkan dengan lafaz yang ringkas tapi jelas dan padat di firman Allah di surat Qaf ayat ke-37 ini, yang ini ternyata ya merupakan faktor yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang dipilihnya, dan ini yang dulu dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana mereka setiap menghadapi masalah dalam agama selalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kejadian-kejadian tersebut Allah turunkan Al-Quran. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ini, katakanlah inilah penjelasannya. Allah turunkan dalam Al-Quran. Bagaimana mereka dibimbing oleh sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik Nabi yang menasihati umatnya, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka berusaha untuk selalu mendengarkan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat selalu berkumpul di sisi beliau setelah selesai melaksanakan sholat ataupun di waktu-waktu yang lainnya, dan mereka berusaha untuk mendengarkan, untuk konsentrasi, menghadirkan hati, maka mereka mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadilah mereka generasi yang terbaik di umat Islam ini, bahkan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Inilah syarat untuk mendapatkan manfaat tersebut, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dari faedah perenungan terhadap surat Qaf ayat ke-37 ini bisa menjadi motivasi untuk menyemangati kita dalam hal memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan memperbaiki perenungan kita terhadap Al-Quran, agar kita bisa mengambil manfaat yang maksimal darinya, yaitu untuk meningkatkan keimanan kita, menyempurnakan penghambaan diri kita, dan untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah pembahasan yang berhubungan dengan faedah di ayat ini. Semoga bermanfaat dan kita teruskan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat membuka jendela ilmu kita, menambah khasanah ilmu kita, dan menjadikan kita semakin bertambah keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami berikan kesempatan, silahkan untuk bertanya. Kami akan coba bacakan pertanyaan dari saudara Medi di Tangerang, Kebun Nanas. Afwan Ustadz, izin bertanya soal membaca Al-Quran saat di rumah menggunakan HP, akan tetapi dalam kondisi pakaian hanya kadang menggunakan kaos atau kaos oblong, celana pendek. Nah, bagaimana? Apakah hal ini dibolehkan dalam adab berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dalam membacanya? Barakallahu fikum Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, tentu saja hukum asalnya namanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, apalagi membaca kalamnya. Ya, sebisa mungkin kita berusahakan dengan penampilan yang terbaik. Kalau di hadapan manusia saja kita berusaha berpenampilan yang terbaik, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tentu paling kita harapkan rahmat dan karunia-Nya, kita harapkan senantiasa kebaikan-kebaikan dari sisinya. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahu ahaqqu ayyutazayyana lahu minan nas." Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita berhias atau berpenampilan baik di hadapannya. Jadi sebisa mungkin kita usahakan sewaktu kita membaca Al-Qur'an atau berzikir kepada Allah atau berdoa, kita lakukan dengan penampilan yang sebaik-baiknya. Sebisa mungkin, artinya di sini tidak mesti, tidak juga harus wajib, tidak wajib hukumnya, tapi lebih utama, lebih afdol kita membaca Al-Qur'an menghadap kiblat, dengan menutup aurat, bahkan dengan penampilan yang terbaik, dengan ya membersihkan diri, tentu dalam keadaan wudhu, bersuci lebih baik, ya. Kemudian dalam keadaan kita konsentrasi di tempat yang bersih dan seterusnya. Itu hukum asalnya dan itu keutamaan, tidak sampai diwajibkan. Ya, mestinya tidak semua sampai dikatakan wajib. Akan tetapi kalau seandainya dalam kondisi seperti tadi, misalnya kita sedang melakukan satu aktivitas, kegiatan, daripada kita mengingat hal-hal yang lain, tentu lebih baik. Waktu kita sedang istirahat mungkin sejenak, lebih bagus kita berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ternyata kita dalam kondisi penampilan yang tidak siap. Jawabannya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Ya, tetap ini mendapatkan pahala dan keutamaan, meskipun tidak sesempurna kondisi yang pertama tadi. Kondisi dengan penampilan yang terbaik. Jadi kita usahakan saja, seandainya ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menutupi aurat kita tutup. Seandainya mungkin kita bisa dalam keadaan menghadap kiblat, kita menghadap kiblat, maka tentu ini lebih baik, lebih afdol dan lebih utama. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang telah disampaikan, jawaban yang bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semua pada kesempatan pagi hari yang menyimak kajian ini. Berikut kami akan bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita Sandi di Tangerang. Izin bertanya Ustadz berkaitan dengan penjelasan atau mohon dijelaskan tentang tuntunan dalam Al-Quran, perintah Allah dan penjelasan Nabi, sunnah Nabi untuk menanggulangi kekhawatiran kami akan masa depan yang masih belum jelas. Syukran Ustadz, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Bimbingan atau petunjuk Al-Quran. Ya, tadi pertanyaan dari saudara Sandi ya, pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ya, ini perkara yang gaib tentu saja. Kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah karena Dialah yang akan
yang maha kuasa dan bisa menjamin kebaikan-kebaikan kita di masa yang akan datang, menghindarkan kita dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jaminan kepada hamba-hamba yang selalu dekat dengannya, yang selalu mengikhlaskan agamanya, selalu setia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala amankan mereka dari segala sesuatu yang mereka khawatirkan di masa yang akan datang, dan juga bahkan Allah menjamin untuk menghapuskan dosa-dosa mereka di masa yang lalu. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di antaranya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ya, akan tetapi barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik, yakni mengamalkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya. Dalam keadaan dia selalu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Apa artinya? Mereka tidak takut tentang masa depan mereka. Ya, mereka tidak takut tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan karena Allah menjamin penjagaan bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati tentang apa-apa yang mereka tinggalkan. Tidak sedih dengan dosa-dosa di masa lalu karena Allah telah mengampuni dosa-dosa tersebut. Karena kita tidak tahu apa yang akan ada di masa depan kita, maka bersandarlah kepada yang Maha Tahu dan Maha Kuasa untuk menjaga kita dalam semua keadaan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini yang menunjukkan kita untuk selalu berbuat kebaikan di saat ini, selalu dekatkan diri kita kepada Allah sebelum kita menghadapi hal-hal yang kita takutkan atau hal-hal yang sulit di masa yang akan datang. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya yang dinyatakan derajatnya kuat atau hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di sebagian lafadznya kan berbunyi, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, dekatkan dirimu kepada Allah sewaktu kamu dalam keadaan lapang, supaya nanti di waktu yang akan datang ketika kamu menghadapi kesulitan, dalam keadaan sempit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu, akan menolongmu, akan memberikan perlindungan dari segala keburukan tersebut. Jadi ini yang kita lakukan saat ini. Tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita renungkan bagaimana nanti saya begini. Tidak perlu. Ini pemikiran yang tidak ada gunanya. Karena toh belum terjadi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memikirkannya pun tidak akan menjadi solusi kebaikan. Segera dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian selalu tepis keraguan-raguan, sangka buruk kepada Allah. Tepis bisikan-bisikan syaitan. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi penyayang. Ya, Al-Barrur Rahim, maha berbuat baik, maha penyayang kepada hamba-hambanya, selalu melimpahkan karunia dan anugerah bagi orang-orang yang berbuat dosa, maka Allah memberikan pengampunan dan tobat bagi orang yang selalu kembali dan bertobat kepadanya. Ini yang kita lakukan. Pemikiran-pemikiran kita yang risau memikirkan hal tersebut tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan saat ini segera kita kembali dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keburukan-keburukan dalam agama kita agar Allah Subhanahu wa taala selalu menyempurnakan penjagaannya kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan orang atau oknum atau ustadz yang mempelajari Al-Quran untuk dijadikan kendaraan pembenaran atas pikiran-pikirannya atau atas usaha yang dia kerjakan atau dalam rangka menuruti hawa nafsunya agar kelihatannya dibungkus sesuai dengan Al-Quran. Mohon penjelasan tentang hal ini Ustaz, silahkan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua, ya tentu saja pasti orang seperti ini adalah orang yang sangat buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat keburukannya, dan orang-orang yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka tersesat. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan ada orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari kalangan Bani Israel yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang petunjuk dari sisinya, tapi dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia menjadi orang-orang yang sesat, menjadi orang-orang yang ditunggangi oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath." Bacakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah tentang seorang dari Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, yang kami berikan kepadanya pengetahuan tentang ayat-ayat kami. Tapi kemudian dia melepaskan diri darinya. Dan syaitan pun akhirnya menungganginya, mengikutinya, dan jadilah dia orang-orang yang tersesat. Walau syi'na, kalau kami kehendaki, padahal kami ingin mengangkat derajatnya. Ya, akan tetapi dia sendiri yang cenderung memilih untuk mengikuti dunia, memperturutkan keinginan duniawinya, dan memperturutkan kemauan hawa nafsunya. Maka perumpamaannya adalah seperti anjing, ya dibuat dengan perumpamaan yang sangat rendah di sini. Seperti anjing, kalau kamu mengusirnya maka dia akan menjulurkan lidahnya. Kalau kamu membiarkannya, dia juga tetap akan menjulurkan lidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang ini ternyata sudah mengetahui makna Al-Quran dari ilmu yang dipelajarinya, karena tadi kan ditanyakan ada oknum ustadz, berarti dia harusnya sudah paham. Tapi dia lebih mengikuti keinginan nafsunya, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, kepentingan pribadinya. Ini orang yang sangat buruk, perumpamaannya seperti anjing tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini jelas merupakan sebab kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia karena Allah Maha mengetahui niat yang tersembunyi dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat, ya, satu kaum atau sebagian manusia dengan Al-Qur'an ini, dan merendahkan derajat orang-orang yang lain juga dengan Al-Quran. Kalau dia menggunakan Al-Quran untuk tujuan-tujuan buruk tadi, Allah akan menghinakan dan merendahkan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan kesempatan, silakan. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang secara langsung ingin menghubungi kami via telepon 0218236543. Kami angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana, mohon maaf? Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, dulu saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu beribadah kepada Allah karena takut terhadap neraka dan karena mengharap surga, maka orang tersebut tidak beribadah karena mencintai Allah, katanya begitu Pak Ustadz. Bagaimanakah pandangan syariat terhadap pemahaman seperti ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Baik. Ya, pertanyaan sangat baik dari ibu tadi yang berada atau akhwat yang ada di Sumbawa tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan penjagaan dalam kebaikan bagi beliau dan senantiasa dilindungi dari segala keburukan dan juga untuk kita semua. Baik. Apa yang ibu atau akhwat ini pernah dengar tadi, yang anti pernah dengar, itu adalah pemahaman yang sesat. Kita dalam Islam diperintahkan beribadah kepada Allah bukan cuma dengan cinta saja, tapi dengan cinta, takut, dan berharap. 3 perkara ini yang dikatakan oleh para ulama, ya, takut dan berharap itu seperti 2 sayap bagi burung, kemudian cinta itu seperti kepalanya yang mengarahkan terbangnya burung tersebut. Jadi kalau salah satu hilang, bagaimana burung akan terbang tanpa sayap? Sedangkan satu sayapnya saja dia akan miring dan juga jatuh, apalagi tanpa sayap sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji kenikmatan surga dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kita tidak mengharapkannya?
Allah mengancam dengan ancaman akhirat, neraka, azab. Masa kita tidak takut dengan ancaman Allah? Justru ini orang yang tidak punya iman. Merupakan bagian dari kewajiban iman adalah beriman kepada hari akhir. Di antara konsekuensinya adalah mengimani segala berita-berita yang Allah beritakan, termasuk kenikmatan surga, dahsyatnya azab neraka. Justru orang yang tidak takut kepada neraka, tidak mengharapkan surga, berarti dia cacat imannya kepada hari akhir. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka orang-orang yang soleh, para malaikat, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dijadikan seruan, yang diseru selain Allah oleh orang-orang musyrik. Mereka-mereka orang-orang yang soleh ini berlomba-lomba mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang paling dekat, dan mereka selalu mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya, dan takut akan azabnya. Mereka takut akan azabnya. Ini hamba-hamba yang soleh, dipuji dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anbiya misalnya ayat ke-40, ayat ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairati. Ulaika, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, ya, tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Ini para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Takut akan apa? Takut akan azab Allah. Berharap apa? Berharap rahmat Allah, berharap kenikmatan di surga nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru orang yang mengingkari hal ini adalah orang yang tidak benar dan sesat pemahamannya. Sebagai orang yang beriman, ketika mendapatkan janji keutamaan dari Allah, tentu kita harapkan karena Allah sendiri yang menjanjikan. Sebagaimana sewaktu kita mendengarkan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, kita takut karena Allah sendiri yang mengancam atau menakut-nakuti kita dengannya. Yang dengan rasa takut ini kita akan berlindung kepada Allah dari semua keburukan tersebut, dan juga dengan pengharapan kita akan berdoa kepada Allah meminta karunia di sisinya dan dimudahkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan sebelum diberikan ihtitam. Dari Miss Nawati yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana Islam melihat atau hukum seorang yang mengajarkan Al-Quran fokus tentang seninya Ustaz, tentang lagunya, karena hal ini diperuntukkan untuk perlombaan. Bagaimana bagus cara membacanya dan bagaimana memenangkan perlombaan tilawah tersebut. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Iya, barakallahu fiik. Kalau ya, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari ibu tadi yang bertanya, dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau memang dikatakan dalam pertanyaan tadi dia hanya khusus mengajarkan hal ini, maka tentu ini sesuatu yang sangat kurang sekali. Al-Quran diturunkan untuk kita mengambil manfaatnya, tadi sudah kita bahas, agar kita mengambil keberkahannya. Maka kenapa Al-Quran hanya dijadikan sebagai bahan untuk perlombaan, ya, untuk sekedar memenangkan atau membanggakan dirinya? Ini bukan hal yang diperintahkan atau disyariatkan dalam Islam. Ya, orang yang rajin membaca Al-Quran dan selalu membacanya di siang dan malam hari, tapi dengan tujuan agar dipuji sebagai seorang ahli baca Al-Quran, kan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, satu dari tiga golongan manusia yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar. Ya,
orang-orang makhluk Allah atau golongan manusia yang pertama kali dijadikan bahan bakarnya api neraka. Ya, ini orang yang berjihad, berperang, ternyata tujuannya agar dipuji sebagai orang yang pemberani, seorang pahlawan, orang yang jago berperang. Yang kedua, orang yang ahli membaca Al-Quran, berilmu agama, tapi ternyata untuk dipuji, dikatakan fulan qari, si fulan adalah ahli baca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang dermawan menyumbangkan hartanya, ternyata supaya dipuji sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah, suka menyumbang. Niat seperti ini tidak diperbolehkan kalau sekedar untuk berlomba saja. Al-Quran diturunkan untuk tujuan yang lebih mulia dibandingkan semua itu, yaitu untuk diamalkan, untuk membersihkan kotoran penyakit hati, menumbuhkan keimanan, menguatkan keikhlasan, menambah kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau untuk tujuan tadi, itu bukanlah merupakan tujuan disyariatkan atau diturunkannya Al-Quran yang agung sebagai petunjuk, sebaik-baik petunjuk bagi manusia. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji, kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah, masih meluangkan waktunya untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran dari pembahasan Fawaidul Fawaid di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi wasilah untuk kita, membekali diri kita dengan ilmu untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan dunia serta akhirat kita. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Semoga apa yang kami hadirkan ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Sedangkan dalil terambil dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Oleh kerana itu tidak dikatakan ilmu apabila tanpa dalil. Adapun kalau tanpa dalil, fa innama huwa taqlid. Maka ia hanyalah taklid semata. Itu ilmu. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.